Biasanya kita tahu kalau misalnya pesulap gitu ya, di bidang apapun, ilusionis atau apa, mentalis segala macam. Kalau ada rahasia mengenai atau trik yang mereka ceritakan, mereka share, itu artinya pasti ada trik lain yang mereka udah siapin. Gitu. Nah begitu juga sih sebenarnya dengan berbagai cerita yang mungkin akan gue ceritakan dalam kira-kira 1 jam ke depan ini. Kurang sih kayaknya, soalnya kan sebenarnya ide topik ini adalah dari hal yang sebenarnya nggak benar-benar baru-baru ini kejadian, tapi gue aja yang baru lihat di Instagram juga gitu ya. Gue tahu hal ini ada di Instagram karena gue baca berita, salah satu ya berita online itu menceritakan tentang ya hal ini. Jadi gue cross check di Instagram dan itu benar ada, yaitu McDonald's. Ya belum lama ini share cara mereka bikin ayam goreng, burger juga, dan kentang goreng, bahkan kentang goreng juga gitu. Dan setelah lebih dari 30 tahun hidup ya, akhirnya gue baru tahu ternyata satu campuran untuk bumbu kentang goreng itu adalah, kentang goreng McD adalah kaldu sapi, salah satunya itu. Sama ini orang hebohnya itu ngomongin rahasia KFC, iya kan, KFC itu banyak banget bumbunya, ada 11 katanya, 11 rahasia gitu kan. Ini tiba-tiba McD gitu kan. Cuma yang unik tentunya kalau kita lihat lagi di postingannya McD itu, gue sih belum cek sampai ke McD yang luar ya, tapi kalau yang di account yang Indo sih, mereka itu kasih tahu bahan-bahan kayak tepung, apa, kaldu. Nah kaldu aja itu kan juga udah relatif banget kan, kayak misalnya dibilang kaldu ayam. Nah kita tahu lah maksudnya cara orang bikin kaldu ayam itu kan sangat bervariasi gitu, jadi nggak bisa dibilang
kaldu ayam dan semuanya akan beres gitu. Dan yang penting adalah di setiap resep yang mereka share itu, mereka tidak tulis takaran. Misalnya cuma bilang tepung ini tepung apa gitu bumbunya, tapi nggak ada takarannya gitu. Jadi ya silakan berkreasi sendiri gitu. Kalau dibilang misalnya tipikal orang Indonesia yang kepo, tapi orang luar negeri ya pasti ada yang kepo juga ya sebenarnya gitu kan. Kenapa kita pengen tahu banget rahasia-rahasia semacam gitu. Yang surprisingly ketika kita tahu, seringkali itu justru tidak mengejutkan kita gitu. Tidak mengejutkan kita malah. Iya kan ketika resepnya McD itu di-share, itu kelihatan biasa banget gitu kayak orang ayam goreng pada umumnya gitu. Oke, kentang gorengnya cukup unik sih, tapi ya tetap itu tidak bisa menjadi jaminan kita tahu itu dan kita bikin tuh persis akan jadi seperti itu gitu kan. Mungkin yang menarik dari rahasia-rahasia semacam itu ya, itu juga mendorong kita untuk ya mengeksplor rahasia-rahasia dalam kita menjalankan ya pekerjaan kita macam-macam gitu. Karena seringkali orang dalam menjalankan suatu bidang kan, musik misalnya atau IT atau ya bidang kerjaan lain, biasanya kan orang kan berangkat dari teori gitu kan. Orang belajar dulu, oh dasarnya ini. Ya belajar teorinya gitu, textbook atau video atau mungkin audio. Nah ketika di lapangan, orang berhadapan dengan macam-macam kondisi yang mungkin di luar dugaan gitu ya. Kayak misalnya kita mau manggung, kita ekspektasi misalnya ini hal yang paling simpel banget sih. Misalnya kita dikasih tahu, oh akan disiapkan peralatan apa aja, misalnya dipersiapkan ampli, dipersiapkan piano akustik gitu. Tapi ketika kita nyampe di tempat, ternyata yang disediakan ternyata nggak ada ampli misalnya gitu. Monitor panggung cuma 1 atau 2 biji. Dan di situ bukan ada piano akustik, tapi keyboard yang buat organ tunggal, Ranger keyboard gitu, 5 oktav gitu kan. Nah itu apa yang akan kita lakukan gitu kan. Tapi tidak semua rahasia-rahasia itu atau keinginan kita untuk menciptakan rahasia-rahasia itu selalu berbuah manis, berbuah baik juga. Gue lupa gue pernah cerita nggak yang pernah di live berapa minggu lalu ketika gue mau main, tapi sekitar 10-15 menit sebelumnya itu gue baru sadar gue ketinggalan reed karena tukeran tas itu apa gig bag gitu kan, saksofon gue ketinggalan reed gitu. Reed ya bambu ya, reed. Respon gue saat itu sebenarnya bukanlah segera mencari atau segera minta dikirimin atau ya segera cari toko, tapi respon pertama gue adalah bagaimana gue bisa membuat reed dari karton, dari kertas karton. Robekan itu tentu saja tidak berhasil dan gue mesti segera, gue itu habis itu logic gue balik gitu ya, jadi segera cari reed yang beneran gitu. Tapi itu artinya ada pemikiran untuk ya kita dalam berbagai bidang pekerjaan kayak ya sering berusaha mencari celahnya gitu kan.
yang kita pakai gitu, atau kita lihat orang lain pakai dalam menjalankan suatu kerjaan atau usaha gitu kan. Ya contoh paling itu sebenarnya sih soal rahasia, ya pastinya pesulap ya, seperti yang gue pernah cerita juga beberapa minggu lalu, di masa-masa PSBB, distancing dan segala macam ini. Ya sebenarnya sih pesulap lain mungkin kita pernah juga yang modelnya orang masuk ke suatu kotak gitu, kotak itu bisa dibagi-bagi jadi beberapa bagian, jadi orang itu dipotong-potong, jadi kesannya kayak bagian-bagian tubuhnya terpisah gitu, tangannya bisa dipisah ke sebelah sini, kepala di sebelah mana gitu kan. Nah ternyata salah satu rahasia untuk mempersiapkan trik itu juga berhubungan dengan desain panggung yang mereka gunakan gitu di bawah, bagian bawahnya. Nah, lebih jelasnya tentunya ya bisa dilihat sendiri di YouTube-nya, ya di search di YouTube lah gitu. Tapi seru sekali untuk tahu. Nah manfaatnya apa untuk gua tahu rahasia seperti itu? Atau apa manfaatnya kita mengetahui rahasia-rahasia dari orang-orang yang di berbagai bidang lain gitu? Atau kadang bukan rahasia sebenarnya, cuma karena kita sangat belum ngerti, itu terlihat seperti rahasia kayak kita gitu. Seperti misalnya ketika gue mungkin ngeliat ya, sampai sekarang juga sih tetap pasti ada legenda ya di bidang piano, saksofon yang membuat misalnya gue bingung gitu, wih ini orang gimana cara ngelakuin seperti itu gitu kan. Kayak misalnya belajar piano atau keyboard, dulu sangat gak kebayang yang namanya koordinasi misalnya tangan kanan dan tangan kiri gitu kan. Itu kadang seperti sebuah ya misteri, rahasia gitu. Tapi kembali seperti di awal tadi gue bilang, ya orang pada umumnya akan berangkat dari ya teori gitu. Jadi ada teorinya, ada step-stepnya cara melakukannya. Pesulap gitu kayaknya melakukan sesuatu yang magical sekali. Oh ini orang pasti ada main mistis gitu kan. Belum tentu seperti itu, sangat kecil kemungkinannya kalau, tapi tergantung bidang itunya juga sih. Tapi ya semua itu kembali dari teori dan bisa dipelajari gitu kan, dipersiapkan bahan-bahannya. Dan yang penting lagi adalah meskipun berangkat dari teori, tapi rahasia-rahasia ini beberapa juga ada yang seolah bertentangan dengan teori atau melawan teori gitu, meskipun nggak sepenuhnya. Misalnya salah satu rahasia yang akan gue share adalah, ya sebenarnya kalau teman-teman lama gue sih pasti udah tahu ini, tapi ya mungkin bagi yang baru atau mungkin ya siapa tahu juga baru tahu juga gitu kan. Tadi di awal gue mainin saksofon tenor, tapi gue biasanya main saksofon alto, dan saksofon alto yang gue mainkan itu adalah dengan reed tenor, bukan reed alto yang semestinya gitu. Itu murni karena kenyamanan dan kebiasaan gitu. Dan gue sering juga ingetin ke murid-murid yang belajar untuk tidak meniru ini gitu kan. Kalau mereka akan sangat lebih baik kalau mereka dari awal udah membiasakan diri nyaman dengan reed yang semestinya gitu. Gue pun sekarang meskipun tetap lebih nyaman dan merasa tone yang gue visualisasikan di saksofon tuh lebih dapat, lebih sampai dengan reed yang gak semestinya itu, tenor, tapi gue juga mempersiapkan diri. Gue tetap meskipun sedikit sekali jumlahnya di rumah ini ya, tapi menyiapkan reed yang semestinya, reed alto gitu kan. Karena kadang ada ini reed tenor, reed alto. Nah, karena dalam beberapa pekerjaan tertentu ada karakter yang sulit didapat gitu, atau emang beda ketika gue pakai reed tenor itu, jadi gue harus pakai reed alto lagi. Nah itu salah satu rahasia yang
teman-teman di instrumen lain pasti ada rahasia-rahasia yang mungkin kadang aneh gitu, tapi itu it works gitu. Ya itu di bagian bawah bridge-nya ada yang suka kasih foam gitu kan untuk memperpendek sustain strings-nya gitu kan. Gue juga pakai sih. Sampai sekarang ada merek apa gitu gue pernah coba ya teman. Kalau yang nonton ini siapa ya pakai ya sih? Kalau nggak salah dulu si Sandy ya, yang dia pernah kasih lihat gue itu. Oh dia ada kayak jepitan gitu kan, kayak mungkin sekilas bentuknya mirip jepitan yang kayak buat jepit kantong plastik gitu. Tapi ini beda, itu buat senar bass gitu. Mungkin itu kayak bentuk modernnya dari versi foam di bawah bridge itu, tapi ya tetap sih rasanya beda ya. Sesuatu atau kita melihat suatu hasil karya gitu, hasil produksi itu bagus, dan kita cuma melihat dari yang tadi misalnya teori-teori ya step-step yang bakunya seperti apa untuk menghasilkan seperti itu, tapi jarang sekali mungkin orang yang pengen tahu gitu atau yang bersimpati mungkin istilahnya dengan proses di balik layar yang tidak semulus. Ibaratnya orang dalam suatu lomba masak aja, lomba masak misalnya mereka disediakan misalnya oleh panitia
bahan baku yang sama gitu, sayur apa, bumbu apa gitu ya, bahan semua sama gitu, tapi disuruh masak sesuatu hasilnya bisa beda semua gitu. Nah itu menunjukkan juga kaitan antara ya sisi behind the scenes dan ya rahasia tadi, trade secrets tadi. Seperti yang gue belum cerita juga, gue orang yang lumayan aware dengan waktu gitu ya, lumayan ketat gitu, beberapa teman-teman juga tahu lah. Tapi kadang kalau dalam satu kondisi misalnya gue telat gitu, misalnya untuk satu hal, gue sangat jarang sekali telat gitu ya. Rekannya misalnya telat gini tuh, ada yang langsung merespon dengan negatif gitu kan. Tapi gue juga bisa mengerti gitu, bagi orang-orang yang mungkin memang tipikalnya sangat aware dengan waktu gitu, yang namanya orang berhadapan dengan orang yang terlambat tuh pasti sangat menjengkelkan gitu. Itu bisa dimengerti sebenarnya sih. Tapi sisi lain, apa kita ada rasa pengen tahu apa kira-kira yang menyebabkan nih orang terlambat gitu. Ada sih beberapa kasus yang gue nyaris terlambat gitu kan, nyaris terlambat tapi ya untungnya nggak sampai telat, tapi misalnya mepet banget nyampenya gitu. Paling sering sih mungkin sekitar 2-3 tahun belakangan ini kalau kejadian semacam itu biasanya itu ada hubungan dengan cuaca, biasanya hujan atau banjir biasanya gitu. Adalah beberapa kali gue naik panggung dengannya celana atau sepatu yang basah banget gitu kan. Adalah kejadian kayak gitu. Tapi apa yang bisa kita pelajari dari behind the scenes? Ya entah kita baca buku atau video-video pengalaman orang gitu kan. Ya gunanya buat apa buat kita gitu. Seringkali ya itu kita pengen tahu banget ya. Kita pengen tahu banget, tapi habis itu juga nggak bermanfaat buat kita gitu kadang-kadang ya. Padahal mestinya itu bisa kita tangkep apa yang bisa diaplikasiin buat ke bidang kita gitu. Misalnya gue lihat orang stand up comedy gitu kan, lihat video orang stand up comedy, dan gue sempat nonton juga misalnya, oh mereka cara mempersiapkan stand up comedy kayak begini gitu kan. Kadang ada yang menceritakan lagi tadi sebenarnya ada hal yang nggak terduga gitu, unexpected. Terus tapi bagaimana cara mereka menyikapinya gitu kan. Meskipun gue main musik dan terus stand up comedy ya, tapi itu gue bisa belajar juga gitu kan, bagaimana berimprovisasi atau menghadapi situasi yang ya berubah-berubah atau ya gak diharapkan gitu. Pas gue perform dengan saksofon pun sebenarnya gak jauh beda ya, artinya gue pernah beberapa kali perform misalnya, apalagi kalau lagu jazz gitu kan yang gue belum pernah, misalnya ada lagu-lagu yang pas gue belum pernah ngulik gitu, atau ngulik setengah mateng, tapi misalnya ini yang belum pernah gue kulik sama sekali gitu. Biasanya gue akan berusaha nangkep melodinya dulu gitu, sebagai landasan ide untuk solo gitu atau improvisasi di putaran berikutnya ketika gue mesti solo gitu kan. Ceritanya gue pernah waktu itu ditembak main sebuah lagu, ini gig instrumental gitu ya, di sebuah hotel. Gue main saksofon dan dia main piano. Itu kayaknya ini jadi berapa tahun lalu ya, lumayan lama sih, memang lama juga gak ketemu. Itu mungkin pertama kali momen gue tembak suatu lagu gitu kan, baca. Kemudian ketika di putaran berikutnya gue mesti solo, gue sangat bingung sampai gue terdiam gitu. Mungkin sekitar 2 atau hampir 4 bar pertama gitu gue bingung gue mau isi apa gitu. Itu adalah lagunya Pat Metheny yang Better Days Ahead gitu. Jadi itu on the spot banget gitu. Jadi tapi nah hikmahnya buat gue adalah dari situ gue setelah hari itu, setelah gitu, gue jadi banyak mempelajari lagu-lagunya ya Pat Metheny gitu, dan memang banyak sekali ilmunya gitu. Jadi setiap berapa waktu sekali gue akan berotasi ke referensi itu lagi, karena itu sangat keren ya, teman-teman mesti
mungkin lagu-lagunya dia memang sangat beragam gitu ya, sangat macam-macam dengan kompleksitas yang ya ada yang ringan banget, tapi ada yang berat pusing banget, ada yang aneh banget mungkin buat kita, tapi percayalah itu banyak ilmu yang bagus dari lagu-lagunya dia, terutama komposisi ya.